Ya kalau waktu saya nggak cukup buat dampingin anak-anak saya, ya saya mau melakukan yang terbaik gitu. Saya boleh gagal rumah tangga, tapi saya nggak mau gagal mendidik anak-anak saya. Itu keponakan. Karena kan orang tuanya udah nggak ada dua-duanya, jadi kan saya harus tanggung jawab. Terus dia harus ke siapa? Saya dioper lagi lah sama dokter Ahmad. Udah Bu, kita jalan operasi hari ini juga jam 2 siang. Hari itu juga. Ya namanya orang hidup pasti ya, ada aja ya. Kita kan manusia pasti ada rasa kesel, marah, capek, pasti ada kan. Kata orang nggak boleh ngeluh, tapi kan manusiawi ya. Kita kan normal, pasti semua ada kan di diri kita, nggak mungkin. Dan saya yakin Tuhan kasih anak itu, mereka tamu agung yang memang apa maunya Tuhan mau buat anak-anak saya. Dan saya yakin Tuhan pasti kasih jalan. Mereka adalah anugerah yang terindah buat saya. Dan wow, mereka anak-anak hebat. Terus aku bilang gini, selagi ada itu masih bisa dibenerin, diperbaiki, kenapa harus marah? Akhirnya kan aku benerin, bisa juga. Halo, nama saya In Sumiati. Saya biasa dipanggil In. Umur saya 46 tahun. Tinggal saya di Kapuk, Gang Kalipasir, RT 4, RW 11. Pekerjaan saya sebagai driver ojek online. Perkenalkan, nama saya Ibu Maimunah, nama panggilan Ibu Mai, umur 50 tahun. Alamat Kapuk RT 10 RW 11 nomor 8 Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Pekerjaan ibu rumah tangga sekaligus ada usaha sedikit, yaitu menerima jahitan. Saya biasa bangun jam 3 pagi. Jam 3 saya ada offline jam 4. Jam 5 saya online, jam 10 saya istirahat, nemuin anak saya yang paling kecil, sarapan, makan, sholat, tidur. Nanti jam 1, jam 2 saya online lagi sampai jam 5, jam 6 sore. Nganter kue untuk ke pasar pagi. Buat itu ibu-ibu, dia ada agen besar di pasar pagi, saya antar. Kegiatan saya bangun tidur, bangun tuh jam 4 pagi. Untuk nunggu beduk subuh itu saya ke dapur dulu masak perlengkapan buat sarapan pagi, masak. Terus udah habis masak sambil nunggu azan saya sholat. Jam 7 udah selesai masak di dapur. Saya nyantai sebentar lah, istirahat sambil ngopi. Nah, setelah selesai ngopi jam 7 lewat 15 menit atau setengah 8 saya ke pasar. Biasa aku sendiri karena tadi ada bibi yang mau ikut, dia kan mau ada acara jadi ikut. Di samping itu bukan karena aku harus ke pasar, karena kan ada olahraga juga kaki. Jadi aku emang harus jalan tiap hari. Saya daftar di Grab itu 2021. Saya dipertemukan sama orang-orang hebat waktu itu. Dengan Bang Jack, Bang Rohman, Bang Opung. Saya dipertemukan sama mereka, akhirnya seperti ini. Itu sesama driver? Sesama driver. Saya bertemunya di jalan aja. Mereka sambil cari alamat. Bu, alamat ini di mana? Saya bilang, Bang, ada informasi nggak, Bang? Saya bilang gitu. Ada, Bu, daftar aja, katanya gitu. Saya daftar. Saya hanya ambil bike
Food dan GrabMart. Maksudnya kayak macam di swalayan-swalayan gitu, kayak di Alfa, Indomaret. Dia yang udah bayar, nanti saya tinggal ambil pesanan customernya. Enggak, saya nggak mau ngambil paket karena udah trauma juga ngambil paket. Ya itu terakhir saya ambil itu ke Bogor dari AKR, saya ke pom bensin AKR, saya bawa anak. Pulang-pulang dia panas. Bawa laptop waktu itu saya seharga 15.000. Ongkosnya? No, laptopnya harganya. Harga laptopnya 15.000? 15 juta. Oh. Kita bilangnya di ojol itu 15.000. Ya alhamdulillah, cuma saya thank you aja sih, terima kasih. Jadi proyek thank you. Tadi aku beli ayam, beli buahnya jeruk, terus sama sayur asem. Hari-hari ini ya dia pada sukanya tempe. Tempe kan murah tapi meriah tapi enak ya. Kalau misalkan ada, kayaknya ayam enak nih digoreng sama pakai sambal, ya udah kita beli ayam gitu-gitu ya. Potong 2 Mbak. Iya. Setengah aja. Nah untuk kebutuhan dapur kayak cabai, bawang, sekarang kan lagi pada naik nih bahan pokok itu ya. Kalau kentang apa, cabai naik, bawang naik, terus sama minyak goreng tuh sekarang lagi naik juga, lagi pada naik lah bahan-bahan itu, mungkin karena mau puasa ya. Buah-buahan suka aku, pokoknya tiap hari aku beli jeruk. Karena apa, walaupun setengah kilo aku harus beli, cenderung aku yang lebih banyak makan. Emang favoritnya ya Bu? Terus sama, iya suka jeruk. Pokoknya setiap ke pasar aku harus beli buah. Saya sebelumnya di komite sekolah. Nah, waktu itu sekolah kakak, itu kan pemerintah punya program memperkenalkan jajanan pasar anak-anak. Karena kan anak-anak sekolah itu jarang mereka tahu dengan jajanan pasar. Misalnya ongol-ongol itu apa sih Bu? Gitu. Iya, mereka taunya hanya makanan-makanan yang umum. Pulang ke pasar itu sekitar jam 8 atau setengah 9. Tiap hari nih rutin kalau dari pasar. Udah selesai di rumah saya standby jahit. Ada jahitan yang masuk lah ya, entah itu permakan atau jahit pola. Minimal ada permakan berapa potong lah, kurang lebih 5 potong saya selesai nyampe jam istirahat lah jam 12 ya. Saya istirahat dulu nunggu sholat zuhur. Nah sholat zuhur saya sholat, selesai itu saya tidur siang dulu bentar tuh. Entah 5 menit atau 10 menit biar enak lah badannya ya. Kayak tidur siang kan namanya enak ya. Buat kesehatan juga katanya sih. Ya emang sehat, kayaknya seger gitu kalau bangun. Saya kebetulan sama anak-anak aja. Saya single mom. Anak-anak saya 3. Anak saya yang pertama baru lulus, sudah mulai kerja. Yang nomor 2 baru SMK kelas 2. Yang paling bungsu ya kelas 2 SD. Ya jadi single parent ya sulitnya ya mungkin karena mencari semuanya menumpuk di saya gitu ya. Maksudnya pekerjaan setiap hari sampai PR anak pun udah maaf ya. Kita nyari juga, terus pekerjaan rumah dan pernak-pernik yang lain yang harus saya ambil alih gitu. Ntar belum urusan sekolah yang satu, kita harus pindah sono, pindah sini. Tapi saya bersyukurnya Tuhan mempermudah semua. Dan saya yakin Tuhan kasih anak itu, mereka tamu agung yang memang apa maunya Tuhan mau buat anak-anak saya. Dan saya yakin Tuhan pasti kasih jalan. Mereka adalah anugerah yang terindah buat saya. Dan wow, mereka anak-anak hebat. Anak hebat semua, saya bangga sama mereka. Udah lama tahun 2001 aku udah jahit. Pas semenjak aku tuh waktu itu kerja di garmen, berhubung ada PHK, di PHK teman, jadi aku bikin usaha sendiri karena aku kan punya skill nih, punya keahlian buat apa gitu, karena aku pernah kursus. Ya udah aku jalanin aja. Aku pernah kerja di butik waktu itu karena yang punyanya udah pulang kampung ke Jawa, jadi aku udah nggak kerja, jadi buka sendiri aja. Ada yang jahit aku terima, jadi nggak harus itu ditentuin di berapa. Kalau di kerja di pabrik kan
terikat juga sama waktu, sama pendapatan ya kan. Tapi kalau di rumah kan kita ibaratnya bantu suami lah cari nafkah gitu. Tapi semuanya menyenangkan. Buat saya jadi driver ojek online itu tidak ada yang nggak menyenangkan. Saya ya yakin semua menyenangkan dan bener-bener asik buat saya. Kalau opik pernah namanya orderan fiktif, kita nyebutnya opik gitu. Terus maaf yang pelecehan juga ada kadang gitu ya, maaf mereka duduk mepet terus ke saya, kan saya perempuan kan agak jengah kalau maaf ya laki-laki gitu, terlalu mepet ke saya kan agak risih gitu. Kita udah suruh mundur, maju lagi, mau bagaimana kita? Makanya sekarang kan juga di ojol ini kan ada prioritas untuk perempuan dan itu saya nyalakan. Ya tetap aja kadang-kadang maaf kakak yang pesan perempuan tetap yang naik kadang suaminya atau pacarnya atau anak laki-lakinya. Tiba-tiba yang naik ya kadang-kadang laki. Kan server tetap membacanya kan maaf yang mesen kakak Zahra, tapi yang naik nanti Bang Leo, kan nggak tahu gitu. Dulu waktu sebelum corona mah rame pada jahit baju, mungkin karena sekarang ekonominya kan agak susah ya, udah orang urusannya kan ke perut gitu daripada dia bikin baju. Iya cenderung kayak gitu, jadi agak sepi. Enaknya gitu, jadi kita nggak ada yang atur kan ya, cuman tanggung jawab kita karena udah jadi belum bajunya gitu ya kan, jadi dari konsumen saya mau hari ini jadi gitu. Itu aja sih keluhan kalau jadi tukang jahit di rumah. Cuman alhamdulillah sampai saat ini jahitan saya banyak yang nggak ada komen. Ya itu argonya argo 6.000, 8.000 gabungan terus. Nah motor kita itu kan perlu bensin, nggak perlu perawatan. Nanti anak-anak gimana kalau cuma dapat 20 trip, 25 trip cuman hanya dapat 150 kepainya doang. Belum kita nunggu di resto lama, belum customernya ntar menuntut ini nuntut itu. Saya sih tadi barusan sih ya ke Sudirman, kemarin udah ke Mangga Besar, ke Cikini. Ya kalau menurut saya sih lumayan karena kan memang jalur-jalur padat merayap. Sendiri daerah pusat kalau kita salah belok sedikit aja muternya udah jauh lagi. Ya, Salam. Ya Mbak, ada apa? Mau jahit Ibu. Oh iya, masuk Mbak. Jahit apa? Untuk bikin baju dia model kayak apapun kita udah ikutin aja, udah apalah, nggak susah gitu. Oh modelnya kayak ini, terus ada kombinasinya ini gitu. Jadi nggak terlalu susah buat kita gitu, karena kan udah tahu. Pakai sleting apa? Kancing aja juga ya. Kancing depan ya. Ada juga, aku pernah ngalamin orangnya agak lumayan bawel ya. Terus aku bilang gini, selagi ada itu masih bisa dibenerin, diperbaiki, kenapa harus marah? Akhirnya kan aku benerin, bisa juga. Dia maunya ini, kok ini gini, kok nggak sesuai sama ini? Oh ini, ya udah bawa sini aku benerin gitu. Kalau bicara cukup ya dicukup-cukupin Kak. Kita cukup-cukupin, misal dapat segini kita udah harus hitung-hitung. Kita buat bensin, buat anak sekolah, buat makan. Uang kebutuhan sehari-hari kayak maaf ya kayak deterjen, cuci piring, apa token. Kita harus nyisihin dikit-dikit, nanti kita beli. Ya yang terberatnya ya kan gitu juga Kak, kalau anak banyak, pendapatan cuma hanya dari per ojolan. Ya pendapatan kadang naik turun gitu. Kalau lagi bagus ya alhamdulillah ada yang ngasih tip lumayan. Kalau enggak ya udah hanya segitu. Saya kan ada jamnya dan udah kebaca kalau udah siang saya biasa nyalain put karena kan orang jam-jamnya makan siang. Nanti udah jam-jam 1 jam 2 kan waktunya anak sekolah pulang, yang kerja udah siap-siap pulang. Jadi kita atur, kalau terus-terusan itu kan juga nggak mungkin gitu. Aku anak 2 udah pada punya ini semua, punya anak, udah punya cucu. Itu keponakan. Karena kan orang tuanya udah nggak ada dua-duanya, yatim piatu.
Jadi mamanya dia kakak saya. Jadi kan saya harus tanggung jawab. Terus dia harus ke siapa? Udah dewasa, cuman kan perlu bimbingan juga, perlu ini karena kan nggak ada yang ngarahin. Kalau sendiri mau di gimana? Capek sih, cuman tanggung jawab. Karena saya kan bukan nyari apa ya, kan saya nyari ridhonya Allah gitu. Karena tanggung jawab juga. Karena capeknya kita kan ibadah. Anak saya udah prepare. Saya udah siapin baju sekolahnya, udah siapin ongkosnya. Saya udah siapin sarapan pagi, Cak. Enggak, Kenzo nggak pernah protes. Karena dia tahu dulu waktu umur dia 5 tahun udah sering saya bawa. Yaitu kejadian yang itu tadi. Karena dia udah sering saya bawa ke jalanan kemana-mana, makanya dia udah tahu ikut mama mah capek, kepanasan. Kata dia gitu, nunggu lama di resto. Aku di rumah aja mama. Ya namanya orang hidup pasti ya, ada aja ya. Kita kan manusia pasti ada rasa kesel, marah, capek, pasti ada kan? Pasti ada. Rasa keselnya ada, rasa capek ada gitu. Kata orang gak boleh ngeluh, tapi kan manusiawi ya. Kita kan normal, pasti semua ada kan di diri kita, nggak mungkin. Kita mah berharap pengennya tuh baik, lulus, terus nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi namanya orang hidup udah ditentukan. Pasti ada ujiannya, cobaannya ada. Berharap mah baik, tapi ya nggak mungkin. Aku pernah gini, dari pasar ya. Duit cuman pegang 50.000 nih. Aku bawa ke pasar pasti kan kurang karena kita kan kebutuhan banyak yang beli ini beli. Terus aku pikir gini, biarlah duit habis. Insya Allah nih nanti kita pulang juga ada rezeki lagi gitu kan. Bener, aku pulang ada yang ngambil jahitan, ada yang mau jahit, itu kan rezeki kan. Pas pulang dari pasar nih aku baru tahu belanjaan. Assalamualaikum, jahitannya udah jadi belum? Oh udah, kan rezeki kan. Misalkan istilahnya dikitnya 20.000 apa 10.000 itu kan rezeki. Iya itu, saya selalu begitu. Benar waktu Kenzo sakit itu. Waktu itu Kenzo hernia. Kenzo harus operasi karena kan turun. Kalau bilang orang tua dulu kan burut ya. Kita sendirian walaupun ada orang tua. Saya nggak mau ngerepotin. Karena dari kecil saya udah repotin orang tua. Waktu itu Kenzo masih umur 3 tahun. Masih terlalu kecil. Saya mau cerita sama orang tua, nggak cerita juga kelihatan. Saya makanya kan kadang-kadang aduh, pengen juga ya gua punya suami gitu ya. Karena buat supaya meringankan, minimal saya berbicara gitu. Minimal saya mengeluarkan gitu apa yang jadi indian saya gitu, kodok-kodok saya gitu kan. Kalau ada pasangan kan, tapi ya sudahlah, saya cuma bilang Tuhan kuatkan saya, kuatkan anak-anak saya gitu. Jadikan mereka bermanfaat. Seandainya waktu saya nggak cukup buat mereka jadi anak-anak kuat, temenin anak-anak saya Tuhan. Saya tuh nggak minta banyak ya, apalagi kalau nyampe dia kan punya keluarga sendiri-sendiri. Ya semoga sih kita dikasih rezeki masing-masing yang cukup ya. Harapan saya mah ke yang saya urus nih, ponakan saya. Nurut saya aja udah alhamdulillah, nurut aja. Berbakti gitu, nurut apa yang saya omongin saya udah alhamdulillah. Jadi dia harus menghormati yang lebih tua. Kalau ada orang ya kayak tadi misalkan permisi, saya seneng banget. Makanya saya kadang suka gini, kalau saya lepas nanti dia mau kemana, kan gak mungkin dia mau ke yang lain. Dia ininya cenderungnya ke saya, semuanya maunya ke saya. Saya padahal kalau dibilang saya tuh cerewet gitu, tapi cerewet saya kadang di hati gak tega gitu, cuman cerewet bawelnya di mulut aja. Gimana lah namanya gak ada orang tua dia, saya penggantinya. Untung aja ya alhamdulillahnya suami saya juga ngerti, nerima. Ya menikah udah pernah, ya kan? Punya anak ya punya, rumah walaupun jelek juga ada, kendaraan walaupun nggak bagus juga punya. Bersyukur dengan apa yang saya punya saya udah bersyukur punya anak-anak hebat, anak-anak kuat. Saya mau mereka semuanya nanti bermanfaat, jadi anak yang soleh, bermanfaat buat keluarga, buat orang lain, bahkan buat negara.
Ya kalau waktu saya nggak cukup buat dampingin anak-anak saya ya, saya mau melakukan yang terbaik gitu. Saya boleh gagal rumah tangga, tapi saya nggak mau gagal ngedidik anak-anak saya. Saya mau ngedidik anak saya benar-benar jadi anak yang bermanfaat, baik, sehat, kuat, selalu bahagia. Itu yang saya mau. Saya mau tetap jadi ibu rumah tangga, dan saya bangga jadi ibu. Saya punya cerita waktu itu ibu saya sebelum meninggal dia punya penyakit stroke ya. Sempet sama saya itu 3 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak bayi. Dia mandi aja harus dimandiin, makan harusnya. Nah, saya yang merawat. 3 tahun saya ngerawat orang tua saya sakit stroke. Kemarin belum lama meninggal sih karena kondisinya udah lemah ya. Yang masih punya orang tua yang masih ada ya, pokoknya diurus sebisa mungkin, istimewain aja orang tua. Kalau nggak ada orang tua baru nyesel deh. Kita mau berbakti karena itu surga buat kita. Kalau anak-anak mama yang hebat, anak-anak kuat, anak-anak yang sehat, ingat ya, mama melakukan ini karena mama mencintai dan menyayangi kalian. Tuhan bersama kalian, yakin kalian ini adalah tamu agung yang diciptakan Tuhan buat memberikan kemaslahatan buat banyak orang. Buatlah banyak seluruh orang itu bahagia, senang dengan apapun yang kalian lakukan. Mama sayang sama kalian semua. Anak-anak hebat. Wow. Anak mama semua hebat. Anak mama semua hebat. Anak mama hebat. Dari cerita mereka, kita bisa melihat bagaimana peran seorang perempuan dalam kehidupan kita. Perempuan berbakat, Perempuan berkarya, Perempuan bermimpi besar. perempuan menginspirasi. Selamat Hari Perempuan Sedunia.